Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Para polisi berdatangan dan membawa jasad tersebut ke ambulans. Seorang pembunuh yang 3 tahun lalu menggunakan cara yang sama, Oh Yang Seop. Ini pasti perbuatannya, ucap Jae Hui. Kemudian polisi menyocokkan DNA yang ada di tubuh korban dengan Cha Yang Seop, pembunuhan jaksa Han 3 tahun lalu. Mungkinkah ini Gupuri? Tanya Sutul. Ini memakai modus yang sama, kecuali satu hal, kata Hanjun. Kenapa dia membuang jasad itu di saluran air? Tanya Sutul. Sepertinya, saluran air hanya tempat penyimpanan sementara. Dia tidak punya cukup waktu untuk membereskannya. Apapun itu, dia pasti kembali lagi untuk mengambil jasad tersebut, jawab Hanjun. Atau mungkinkah dia ada di sini dan sedang memperhatikan, kata Sutul. Jae Hui menunjukkan foto Choi Yang Seop ke kedua anak tersebut dan bertanya apa pernah melihatnya. Anak-anak itu menggelang. Hanjun mengambil salah satu kamera dashboard dan melihat rekamannya. Ia melihat sebuah mobil yang berputar setiap 10 menit. Ia pun menyuruh Hee Jun untuk mengeceknya. Setelah mengeceknya, Hee Jun pun memberitahu kalau itu mobil curian. Jae Hui mendekati Hanjun dan meminta kamera dashboardnya. Di sisi lain, Sutul memberitahu kalau dia melihat seseorang yang mencurigakan. Hanjun pun segera memberi kamera dashboard itu lalu pergi. Sekarang Hanjun dan Sutul mengikuti orang tersebut. Seraya makan cemilan, Hye Jun melihat orang itu melalui CCTV dan memberitahu pergerakannya. Hye Jun terkejut saat melihat kalau orang itu adalah Choi Yang Seop. Dengan segera, Hanjun dan Sutul kembali mengikutinya. Di sisi lain, Jae Hui juga menuju keberadaan Choi Yang Seop. Melihat mobil polisi datang, Hanjun segera menelpon Dujin dan mengatakan, jangan tangkap dia sekarang. Choi Yang Seop bukan dalangnya, dia sedang dimanfaatkan oleh pelaku aslinya. Melihat Choi Yang Seop, Jae Hui langsung keluar dan mengejarnya. Tiba-tiba sebuah mobil menabrak Choi Yang Seop. Mereka berempat pun menghampirinya. Hanjun mengeceknya dan berkata dia masih bernafas. Kemudian mengambil ponsel Choi Yang Seop saat Jae Hui tidak melihat. Di rumah sakit, Jae Hui mengikuti Suchul. Suchul menghampiri Hanjun yang sedang membuka sandi ponsel Choi Yang Seop. Jae Hui yang melihat itu kesal. Sudah ku bilang, jangan ganggu kami, kata Jae Hui. Sudah ku bilang, dia dimanfaatkan, harusnya aku sudah menangkap pelaku aslinya, ucap Hanjun. Apa itu rencanamu? Apa kau akan membiarkan Choi Yang Seop lepas, meski tahu dia pelakunya? Tanya Jae Hui. Dia bukan pelakunya, karena pelakunya adalah orang yang menabrak Choi Yang Seop, jawab Hanjun. Hye Jun memberitahu kalau ia menemukan mobil yang menabrak Choi Yang Seop, kemudian menyuruh mereka pergi sebelum polisi. Hye Jun berteriak memberitahu kalau ibunya akan datang dan menyuruh mereka menemuinya. Dengan terpaksa, Hanjun membatalkan mencari mobil dan segera pulang untuk menemui ibunya. Mereka menghentikan mobil di depan ibunya dan menyapa Ibu Kim. Tiba-tiba teman-teman ibunya datang dan mengatakan kalau mereka ingin menemui dukun Minamdang. Ibunya yang tahu anaknya hanya membuka kafe bingung. Akhirnya Hanjun meminta maaf dan mengaku kalau Sutul adalah seorang dukun. Dan sekarang, mereka semua masuk ke dalam kafe. Di dalam, Hanjun mendandani Sutul seperti dukun. Setelah itu, Sutul meramal Ibu Kim dan kedua temannya dengan dibantu Hanjun. Di sisi lain, Nadan pergi ke mobil milik pelaku. Dengan mendengar arahan dari Hee Jun, Nadan mengecek mobil itu. Tetapi ia tidak menemukan apapun. Hanya ada sampah di mobil tersebut. Dengan segera, Nadan pergi dari sana dengan membawa plastik sampah. Tepat setelah itu, polisi tiba. Mereka pun langsung mengeceknya. Mereka pun memastikan kalau ini memang mobil pelaku. Hanjun dan yang lainnya memeriksa sampah yang dibawa Nadan dari mobil pelaku. Mereka pun menemukan kertas alamat. Dengan segera Hanjun pergi ke alamat itu. Di kantor polisi, mereka sudah memastikan kalau ada DNA Choi Yang Seop di mobil itu, juga ditemukan DNA korban di bagasi mobil. Selain itu, ada juga kandungan cat di sana. Jae Hui mendapat telepon dari Cha Dawon, dan dia memberitahu kalau ia menemukan alamat Choi Yang Seop. Kemudian Jae Hui pun pergi. Sutul dan Hanjun sampai di rumah Choi Yang Seop dan masuk.
Mereka mengamati semua isi rumahnya. Melalui rekaman CCTV, Hee-jun memberitahu kalau Jae-hui sudah datang, lalu menyuruh mereka untuk segera pergi. Han-jun melihat foto keluarganya dan melihat tulisan di belakangnya. Han-jun pun mulai memasukkan beberapa nomor. Ternyata dia berhasil membuka kunci layar ponsel Ko Yong-sop. Hee-jun pun meminta nomornya dan mulai melacak ponselnya. Lalu mereka pun pergi dari sana. Jae-hui masuk ke rumah Choi Yang-sap. Dia melihat foto wanita di dinding. Dia Kang Yun-ha yang hilang 1 bulan lalu. Kalau begitu, apakah dia korbannya? Tanya Cho Do-won. Setelah melacak lokasinya, Choi Yang-sap terus dihancur sampai pukul ke-9. Setelah itu dia ke Yeonhaedong pukul ke-10. Dia terus didesan dan kembali saat jasadnya ditemukan. Bagaimana dengan orang yang terakhir menelponnya? Tanya Han-jun. Itu ponsel 1 kali pakai, jawab Hee-jun. Di rumah sakit, Choi Yang-sap sudah sadar. Sukul sengaja menarik perhatian polisi agar keluar. Han-jun menghampiri Du-jin yang sendirian dan mengatakan kalau ada hantu yang mengikutimu. Du-jin pun meminta agar Han-jun mengusirnya. Mereka pun masuk ke ruangan Choi Yang-sap untuk melakukan ritual. Saat Du-jin keluar, Han-jun menghampiri Choi Yang-sap, kemudian mengatakan, "Putrimu sangat mencemaskanmu." Dia berkata bahwa ayahnya bukan pembunuhnya. Dia hanya difitnah dan dimanfaatkan orang lain. Dengan menangis, Choi Yang-sap mengatakan, "Suji, ayah bersalah padamu. Ayah dijanjikan sesuatu yang besar bila membunuh orang itu." "Kau dijanjikan apa?" tanya Han-jun. Di luar Jae-hui melihat Sukul. Karena curiga, ia pun langsung pergi ke ruangan Choi Yang-sap. "Aku hanya ingin balas dendam dengan tanganku sendiri. Tapi ternyata, membunuh itu tidak semudah bayanganku." Orang itu berkata, "Kalau dia akan menghukum Du Junha sendiri untukku, aku berjanji akan melakukan apapun kalau dia mati." Saat aku membuka mataku, orang itu sudah mati. Ucap Choi Yang-sap. "Siapa yang menghukum Du Junha untukmu?" tanya Han-jun. "Aku tidak pernah melihat orang itu. Aku juga tidak ingat jelas suaranya," jawab Choi Yang-sap. Dengan berteriak Han-jun bertanya, "Siapa yang menyuruhmu ke sana? Siapa yang membunuh Jaksa Han?" "Aku berusaha menyelamatkan Jaksa Han," jawab Choi Yang-sap. Jae-hui datang dan membawa Han-jun keluar. Sebelum keluar, Sukul menaruh alat pengintai di ruangan itu. "Aku harus mendengar sesuatu darinya," ucap Han-jun marah. "Apa yang kau lakukan?" Tersangka hampir mati sebelum mengakui perbuatannya. "Sekali lagi aku kehilangan tersangka karenamu," jawab Jae-hui marah. "Kaulah yang membuatku kehilangan dalangnya." Dia sudah mengaku kalau seseorang menggantikannya untuk membunuh Du Junha, jawab Han-jun. Cho Do-won yang mendengarnya langsung berhenti dan melihat mereka. 직접 목격했어?